Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Jumat tanggal 7 Rabiul Akhir 1446 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 11 Oktober 2024 Masehi. Bertindak sebagai khotib sekaligus imam adalah Ustadz Jamin Anggara SPDI, sedangkan untuk muadzin saudara Bapak Suryadi. Nanti kami sampaikan pada adik-adik setelah khotib naik ke mimbar, mohon untuk tidak berbicara atau diam. Waktu telah masuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ba'da an aqula a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Yang pertama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah kesibukan aktivitas kita masih diberikan kekuatan dan kesempatan oleh Allah untuk kembali berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumahnya, untuk kembali ruku, sujud, mengabdi dan menyembah hanya kepadanya. Yang tentu kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita melangkahkan kaki-kaki kita, menghadirkan hati kita di salah satu rumah di antara rumah-rumahnya ini, itu akan menjadi pemberat amal kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah sampai hari kiamat. Dan yang tidak kalah pentingnya, ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, di hari yang mulia, di waktu yang mulia, di tempat yang mulia ini, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebagai seorang manusia, kita tidak bisa memungkiri bahwa iman kita akan senantiasa fluktuatif. Tensi dari iman kita akan senantiasa naik dan turun.
al-iman yazid wa yanqus, yazidu bil ta'ah wa yanqus bil maksiyah. Iman itu akan senantiasa bertambah dan berkurang. Yazidu bil ta'ah, bertambah seiring dengan ketaatan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk duduknya kita di rumah Allah di hari Jumat ini. Wa yanqus bil maksiyah, dan berkurang seiring dengan kemaksiatan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, pesan untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi salah satu rukun di antara rukun-rukun ketika khutbah Jumat sedang dilangsungkan, yang akan senantiasa diulang di setiap pekan agar kita bisa berbenah ketika iman kita itu sedang berada di bawah, dan kita bisa istiqomah ketika iman kita itu sedang bertambah. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, di khutbah singkat ini marilah kita merenungkan sebuah kaidah yang dirangkai oleh para ulama kita, yang kaidah itu berbunyi kunna nata'allamul ilma li anfusina. Kunna, kita semua, nata'allamul ilma li anfusina, menuntut ilmu, mencari ilmu itu tidak lain adalah li anfusina, adalah untuk kepentingan diri kita sendiri. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, kaidah yang singkat ini dirangkai oleh para ulama kita awalnya untuk memberikan motivasi kepada para tulab, kepada para pencari ilmu, kepada para siswa, para mahasiswa, kepada mereka yang sedang menuntut ilmu, agar mereka menyadari bahwa di dalam lelah-lelah mereka menuntut ilmu itu, mereka memahami bahwa itu semua bukan untuk kepentingan orang lain, tetapi adalah li anfusina, adalah untuk kepentingan diri kita sendiri. Dan ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, dengan tanpa mengurangi rasa hormat kita, rasa takzim kita kepada para ulama yang sudah merangkai kaidah yang indah ini untuk memberikan motivasi kepada para tulab, marilah di khutbah singkat ini, kaidah yang singkat ini, kita perluas cakupannya. Dari yang awalnya hanya berlaku di dunia tarbiyah, di dunia pendidikan, karena memberikan motivasi kepada para tulab, hari ini mari kita perluas cakupan dari kaidah ini, dari sekedar kunna nata'allamul ilma li anfusina menjadi kunna na'budullaha li anfusina, bahwa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak lain dan tidak bukan adalah li anfusina, adalah untuk kepentingan diri kita sendiri, bukan untuk kepentingan orang lain, bukan untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala, tetapi kebaikan-kebaikan, ibadah-ibadah, amal-amal soleh yang kita kerjakan itu tidak lain adalah li anfusina, adalah untuk kepentingan diri kita sendiri, bukan untuk kepentingan orang lain. Duduknya kita di rumah Allah di hari Jumat ini, sholatnya kita, bacaan Al-Quran kita, ketaatan kita, ibadah-ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan untuk kepentingan orang lain, bukan untuk kepentingan takmir, bukan untuk kepentingan masyarakat di sekitar kita, bahkan bukan untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kebaikan yang kita lakukan itu adalah li anfusina, adalah untuk kepentingan diri kita sendiri, karena bukan orang lain yang akan dimintai pertanggungjawaban dari setiap karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita, tetapi kita yang akan mempertanggungjawabkan diri kita dan karunia yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita di pengadilannya Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang ditegaskan oleh Allah, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asabtum falaha, kata Allah. Dan jika kalian itu berbuat baik, kalian itu berbuat ihsan, maka pada hakikatnya kalian sedang berbuat baik untuk diri kalian sendiri. Wa in asabtum falaha, kata Allah. Dan jika kalian itu berbuat sesuatu yang tidak baik, maka pada hakikatnya kalian sedang melakukan sesuatu yang tidak baik untuk diri kalian sendiri. Ma'asyiral muslimin
sidang Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan hal ini di sebuah hadis qudsi yang cukup panjang. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum, insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, ma zada dzalika fi mulki syai'an," kata Allah. Allah Subhanahu wa taala menyapa kita, "Wahai hamba-hambaku, ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum," seandainya orang yang pertama kali diciptakan oleh Allah sampai orang yang terakhir kali nanti diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insakum wa jinnakum, baik dari kalangan manusia maupun dari kalangan jin, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, mereka semua menampilkan ketaatan sebagaimana orang paling taat di tengah-tengah kalian. Seandainya semua orang di muka bumi ini taat kepada Allah sebagaimana taatnya Rasulullah SAW, apa kata Allah? Ma zada dzalika fi mulki syai'an. Itu tidak akan menambah sedikit pun kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya kata Allah, "Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum, insakum wa jinnakum kanu ala afjaril qalbi rajulin wahidin minkum, ma naqasa dzalika fi mulki syai'an," kata Allah. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, seandainya orang yang pertama kali diciptakan sampai orang yang terakhir, baik dari kalangan manusia maupun dari kalangan jin, mereka itu menampilkan kedurhakaan, kefujuran kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana orang paling durhaka di tengah-tengah kalian. Seandainya semua manusia mulai dari yang pertama sampai yang terakhir, baik dari kalangan manusia maupun dari kalangan jin, mereka semua ingkar kepada Allah sebagaimana ingkarnya Fir'aun laknatullah, tidak menyisakan satupun kecuali semua durhaka kepada Allah. Apa kata Allah? Ma naqasa dzalika fi mulki syai'an. Itu tidak akan sedikit pun mengurangi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan bahasa yang sederhana, ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, seandainya ketika adzan dikumandangkan di rumah Allah ini, kemudian semua orang yang ada di komplek rumahan ini berbondong-bondong untuk memenuhi kumandang suara adzan dari masjid ini, tidak menyisakan satupun kecuali mereka beribadah kepada Allah, ma zada dzalika fi mulki syai'an. Sikap itu tidak menambah sedikit pun kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, seandainya adzan dikumandangkan di rumah Allah ini, kemudian tidak ada satupun orang yang datang untuk memenuhi seruan kumandang adzan itu, tidak ada satupun yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, ma naqasa dzalika fi mulki syai'an. Itu tidak akan mengurangi sedikit pun kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Kita sembah Allah tidak menambah kemuliaan Allah, kita ingkar kepada Allah tidak mengurangi kemuliaan Allah, karena pada hakikatnya bukan Allah yang butuh dengan ibadah kita, tapi kita yang butuh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, inilah yang terkandung di sebuah kaidah kunna na'budullaha li anfusina, bahwa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kepentingan diri kita sendiri. Dan inilah yang harus kita camkan pada diri kita. Kalau kita tidak memahami kaidah bahwa setiap ibadah yang kita lakukan adalah untuk kepentingan diri kita, maka kita akan terjebak pada sikap menyia-nyiakan setiap kesempatan amal soleh yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Dan sikap menyia-nyiakan kesempatan amal soleh yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita hari ini, suatu saat akan menjadi puncak penyesalan kita ketika kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tahukah kita, ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, puncak penyesalan dari mereka-mereka yang menyia-nyiakan kesempatan amal soleh yang sudah diberikan oleh Allah kepada mereka, direkam oleh Allah di banyak ayat, di banyak surat di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Salah satunya ketika Allah menceritakan kepada kita, hatta idza jaa ahadakumul maut qala rabbi irji'un. Ketika datang sakaratul maut di tengah-tengah mereka, mereka mengatakan kepada Allah, ya Rabb, irji'uni, kembalikan aku. Ketika datang ajal di tengah-tengah mereka, mereka meminta kepada Allah agar Allah itu mengembalikan mereka. Mengapa mereka minta dikembalikan oleh Allah? Kata mereka, la'alli a'malu sholihan fi ma taraktu.
agar aku bisa mengerjakan amal-amal soleh yang dulu sudah aku sia-siakan, yang dulu sudah aku tinggalkan. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Sebelum kita melanjutkan, mari kita berhenti sejenak. Mari kita menghitung diri kita hari ini, mengevaluasi diri kita hari ini, bermuhasabah pada Allah Subhanahu wa taala, yang tentu bukan di sepanjang usia yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita hari ini, karena itu akan memakan waktu yang sangat panjang. Bahkan bukan 1 tahun yang lalu, bukan 1 bulan yang lalu, bukan 1 pekan yang lalu, tetapi di setengah hari yang sudah dikaruniakan oleh Allah kepada kita hari ini. Mari kita menghitung diri kita. Bukankah kita sepakat qobliyah subuh itu bagian dari amal soleh? Bukankah kita sepakat subuh berjamaah adalah bagian dari amal soleh? Bukankah kita sepakat mendatangi majelis ilmu adalah bagian dari amal soleh? Bukankah kita sepakat mengeluarkan zakat, infak, sedekah adalah bagian dari amal soleh? Tapi mari kita tanya, di setengah hari yang diberikan oleh Allah kepada kita hari ini, sudah berapa banyak episode qobliyah subuh yang sudah kita sia-siakan? Sudah berapa banyak episode subuh berjamaah yang sudah kita tinggalkan? Sudah berapa banyak episode majelis ilmu yang berlalu begitu saja di kehidupan kita? Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, sikap menyia-nyiakan amal soleh itu suatu saat akan menjadi puncak penyesalan kita ketika kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain, di surat yang lain, Allah juga menceritakan detik-detik kematian mereka. Kata mereka, ya Rabb, laula akhartani ila ajalin qarib, kata mereka. Ya Rabb, seandainya Engkau berkenan menunda ajalku ini barang sebentar saja, kata mereka. Fa asaddaqu wa akum minas sholihin, maka aku akan bersedekah dan aku termasuk golongan dari orang-orang yang soleh. Saking menyesalnya mereka dari sekian banyak amal soleh, mereka memilih fa'as-soddaqo, mereka memilih untuk bersedekah, karena inilah amalan yang bisa dilakukan dengan sangat singkat, dengan fadilah yang sangat besar. Fa'as-soddaqo wa aku minas sholihin. Yang terakhir, ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala juga merekam puncak penyesalan dari manusia paling congkak di muka bumi ini, manusia paling sombong, manusia yang pernah mengatakan ana rabbukumul a'la, yang bahkan iblis pun tidak berani mengatakan ungkapan yang sama, yaitu tentang Fir'aun. Fir'aun ketika akan ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah, Fir'aun ketika mulai menyadari tidak ada lagi tempat kembali kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun ketika mulai tersadar bahwa dia harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah kepongahan yang sudah dia lakukan. Tahukah kita apa yang diucapkan oleh seorang Fir'aun di ujung kehidupan seorang Fir'aun itu? Fir'aun mengatakan, amantu annahu la ilaha illa alladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin, kata Fir'aun. Fir'aun di ujung kehidupannya mengatakan, amantu, aku beriman bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada Tuhan kecuali Tuhan yang disembah oleh Bani Israel. Dan Fir'aun menutup kalimatnya dengan mengatakan, wa ana minal muslimin, dan aku termasuk golongan dari kaum muslimin, kata Fir'aun. Tetapi ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimahullah, tahukah kita penyesalan yang sangat terlambat dari seorang Fir'aun itu dijawab oleh Allah dengan sebuah pertanyaan, al-an, kata Allah. Mengapa baru sekarang, kata Allah? Mengapa baru sekarang, kata Allah? Bayangkan, seandainya pertanyaan yang sama itu ditanyakan oleh Allah kepada kita hari ini, ketika hari-hari kita habiskan dengan menyia-nyiakan kesempatan amal soleh yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita hari ini, tiba-tiba kita tersadar, tiba-tiba kita move on, dan ketika kita akan melakukan amal-amal soleh itu, tiba-tiba Allah bertanya kepada kita, al-an, mengapa baru sekarang? Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimahullah. Oleh karena itu, marilah kita move on.
Mari kita move on dengan memaksimalkan amal-amal soleh yang sudah diberikan oleh Allah pada kita hari ini. Memaksimalkan setiap kesempatan amal soleh, tidak melewatkan sedikit pun kesempatan amal soleh yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita hari ini. Senyampang pena belum diangkat, tinta belum mengering, nyawa belum sampai di kerongkongan. Marilah kita move on, marilah kita mengerjakan amal-amal soleh, marilah kita memaksimalkan setiap kesempatan amal soleh yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita hari ini. Karena ketika kita menyia-nyiakan kesempatan amal soleh yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita hari ini, di waktu yang sama ada jutaan bahkan miliaran manusia yang sudah tertimbun dengan tanah kuburan. Mereka meronta-ronta meminta kepada Allah dikembalikan ke dunia, mengamalkan amal-amal soleh yang hari ini justru sering kita sia-siakan. Faktabiru ya ulil absar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana muslimina fi Filastin. Allahumma ansur ikhwanana muslimina fi Filastin. Allahumma ansur ikhwanana muslimina fi Filastin. Allahumma arina al-haqqa haqqan wa arina ittiba'ah wa arina al-batila batila wastinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.